warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Good morning. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine. Oke. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang coding dan kecerdasan artificial. Ya. Hari ini ada yang sudah masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Oke. Berarti tidak ada yang absen ya. Oke. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga dengan berdoa nanti kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke. Anak-anak sudah tahu apa belum sih kecerdasan artificial? Nah, lihat semuanya di slide ya. Tujuan belajar kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja KA atau kecerdasan artificial secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, cara kerja kecerdasan artificial. Kalian lihat gambar itu? Lihat gambar ini? Ya, sudah semua terlihat. Nah, KA atau kecerdasan artificial itu bekerja dengan cara yang mirip seperti manusia belajar. Sebenarnya sama. Kalau kita itu banyak, kita sering membaca, kita sering menonton video-video pengetahuan, maka otak kita akan semakin cerdas. Ya, Pak? Kalau yang nggak pernah membaca, kira-kira bisa nggak? Tahu nggak tentang pengetahuan? Katanya kan membaca itu adalah jendela dunia. Betul sekali, karena semakin banyak apa yang kita baca, kita semakin pintar. Sama kayak KA bekerja dengan cara yang mirip seperti manusia belajar. Jika ingin memahami sesuatu, maka penting sekali untuk mempelajari informasi. Namanya data. Jadi kayak misalnya ya Google itu kan kayak tahu semua ya. Bahkan kayak siapa yang punya Instagram? Punya? WhatsApp? Kemudian Shopee? TikTok nih yang paling banyak. Semuanya punya TikTok. Nah, TikTok itu adalah TikTok, Shopee, semuanya yang tadi kalian sebutkan yang kalian punya. Platform itu adalah termasuk juga kecerdasan artificial. Itu secara tidak sengaja sudah kita gunakan sebenarnya setiap hari. Cuma AI atau KA ini mungkin agak asing karena memang kita tidak menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, istilahnya langsung Shopee, langsung TikTok, langsung kita menyebutkan apa platformnya. Nah, KA itu bekerjanya bagaimana? Secara sederhana, nanti kita akan praktekkan, ilustrasikan cara bekerja KA itu dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana kita bisa mengilustrasikan. Nanti pengaplikasiannya pada KA itu sama kayak apa yang akan kita aplikasikan nanti. Misalnya, Bu Iva itu kalau pengen buat jus buah, atau Bu Iva itu pengen nyuci baju. Siapa yang punya mesin cuci? Oke, kalau punya mesin cuci cara mencuci dengan mesin cuci itu bagaimana? Mesin cucinya diisi apa? Diisi air. Oke, yang manual saja ya. Mesin cucinya diisi air ditambah dengan deterjen. Terus kemudian dimasukkan baju kotor. Kemudian kita putar manual berapa menit? Nanti dia akan memutar baju. Kemudian kita ulangi lagi setelah beberapa kali pengulangan. Kemudian nanti saatnya kita akan mengeringkan. Baju itu sudah bersih. Nah, proses KA itu hampir sama kayak itu ilustrasinya. Jadi kita masukkan deterjen, kita masukkan apa tadi?
air, kita masukkan baju kotor. Itu nanti jika dia itu namanya data. Ya, jadi KA itu dimasuki data-data yang banyak. Kemudian setelah itu KA itu berlatih menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk membuat keputusan itu juga mereka. Secara sederhana, cara kerja KA terdiri dari 3 tahap. Ya, yang pertama data, masukkan tadi deterjen, air, oke, baju kotor, itu kalau pada mesin cuci. Kemudian pelatihan modal sebagai proses. Kemudian sama mesin cuci apa? Diudak-udaknya berputar terus sampai kotorannya itu apa ya? Terpisah dari kan airnya kayak jadi keruh gitu ya Pak? Airnya. Nah, itu proses. Setelah diproses, prediksi dan output lainnya sebagai luaran. Luaran ini adalah baju yang sudah berisi. Paham? Jadi cara kerjanya apa tadi yang pertama? Data. Yang kedua, proses. Yang ketiga, luar atau output. Ya. Nah, contohnya ini. Ya. Nah, ini. Masukkan itu tadi data. Kemudian prosesnya mencuci tadi kalau kita harus istilah mesin cuci. Kemudian keluarannya adalah baju yang sudah bersih. Anak-anak paham? Jadi cara kerja KA itu seperti itu. Semakin banyak data yang kita masukkan, maka KA itu akan semakin cerdas. Kira-kira manusia dengan KA siapa yang paling cerdas? KA. Makanya manusia jangan kalah. Manusia itu juga harus memperbanyak data untuk diri. Banyak belajar hal-hal baru, banyak belajar hal-hal yang lain yang membuat kita itu semakin banyak tahu, semakin kita banyak pintar. Nah, masukkan data. Itu bisa contohnya ya, ada pertanyaan, berita suara, teks, gambar. Misalnya YouTube, kita upload apa namanya? Misalnya kalian buat yang TikTok itu apa? Nah, konten. Membuat konten kita upload ke TikTok. Nah, konten yang kita buat itu adalah apa namanya? Data kita upload ke TikTok. Nah, diproses sama TikTok, kemudian nanti muncul video di TikTok itu kita bisa melihat kontennya. Itu namanya luar. Berarti kita sudah meliput apa tadi? Gambar atau video. Ya. Nah, algoritma kecerdasan KA ini adalah prosesnya. Kemudian luarannya bisa keputusan, hasil karya seni, prediksi dan saran. Siapa yang pernah menggunakan Google Map? Kok Google Map itu bisa memprediksi, misalnya kita mau ke Sombro, kok bisa memprediksi dari sini ke Sombro itu kira-kira 5 menit? Atau dia mengarahkan kita harus nggak usah lewat jalan Bedoho, kita harus lewat jalan Lepu, terus Pengaran, baru Sombro, biar lebih cepat. Ya. Jadi dia bisa mengarahkan mengarahkan sesuatu yang lebih dan kalau lewat Pengaran berarti berapa menit, kalau lewat Bedoho berapa menit. Gitu. Itu karena memang ada data-data sebelumnya yang sudah masuk situ, kita gunakan Google Map, kita jalan dari Lepu sampai Bedoho sampai Sombro, akhirnya di situ ketemu berapa waktunya, berapa lamanya. Di situ terekam sama Google. Akhirnya itu namanya data. Terus akhirnya sama Google dipakai untuk setelah melalui proses, akhirnya orang-orang itu kalau misalkan mau ke Sombro dengan menggunakan Google Map itu sudah bisa diprediksi sama Google. Kira-kira waktunya sekian menit. Itu yang anak paham ya? Ini cara kerja KA secara sederhana seperti itu. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Wifa punya gambar ya. Ini materinya saya bagi ini ya, kita bagi kelompok.
Ini. Kemudian gambarnya silakan ditempel. Silakan ditempel cara kerja mengilustrasikan cara kerja Pak A dengan menggunakan gambar-gambar ini ya. Ini langsung ditempel. Susun ya, Mas. Mana yang berapa disusun? Mas ini. Disusun ya Pak. Ini kira-kira nanti jadi apa? Sudah kasih sama. Disusun ya. Disusun, ditulis nanti inputnya apa, masukannya apa, ditulis dulu sini. Ayo, nama kelompoknya ditulis dulu. Nama kelompoknya ditulis dulu. Apa yang pertama? Dulu mana yang pertama? Pertama yang atas. Gak usah banyak-banyak Mas Bayu, nanti akan ada ini setelah air tidak bisa. Lagi. Itu dulu bapaknya ya Mas. Kasih lihat dulu. Mana yang pertama? Dan kita ya. Oke, ilustrasikan mana yang termasuk data, mana yang termasuk prosesnya, kemudian luaran. Luaran ini Bu Iva tidak kasih gambarnya. Nanti tolong yang maju nanti sebutkan luarannya apa. Tadi kalau misalkan contohnya kalau Bu Iva pengen mencuci baju pakai mesin cuci, luarannya apa? Luarannya apa? Baju yang sudah bersih. Kalian bisa menebak luarannya apa di situ? Bisa kan? Yuk, ukur atau Mas ya? Yuk, ilustrasinya seperti apa? Contohnya ini.
Ini nggak usah Mas Gina. Sini. Yuk. Awas, awas. Apa ya? Baik teman-teman, saya mau Ditunjukkan gambarnya ke teman-teman. Dijelaskan. Yang bawa senjata yang mana Mas Fahim? Teman-teman diperhatikan ya. Yang bawa senjata yang mana Mas Gina, Mas Hendra, Mas Fahim? Apa saja? Air, jambu merah, terus dan susu. Kemudian setelah data ini siap, kemudian diproses menggunakan apa? Menggunakan apa itu? Blender. Nah sekarang tadi Viva kan tidak menyediakan gambar keluarannya. Gambar keluarannya apa Mas? Apa? Yang bisa diminum apa? Jus apa? Jus jambu. Teman-teman paham? Ada pertanyaan? Silakan dulu. Nah, ya ayo. Siapa lagi satu lagi? Ayo bawa Bamora sama Mbak Ica. Oke, Mbak Ica. Teman-teman. Oke, disebutkan katanya apa? Prosesnya apa warnanya? Itu ini luarannya apa? Luarannya kemana? Di dalam ini. Sebentar. Ini gambar apa? Kira-kira? Ayo, Ica. Datanya apa? Beras sama air. Kemudian diproses di mana? Diproses di Magicom. Kemudian luarannya apa? Nasi. Sudah. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Secara sederhana, cara kerja KA itu ilustrasi seperti itu. Ya, paham anak-anak ya? Cara kerjanya KA kecerdasan artificial itu seperti itu. Shopee contohnya. Shopee itu tadi KA bukan? KA. Siapa yang punya Shopee? Berarti doyan belanja semua. Shopee itu penjual itu kemudian mengupload apa? Gambar-gambar dagangan. Ya. Kemudian diproses dengan di Shopee, kemudian keluarannya apa? Gambar yang tertera dalam platform. Kemudian kalian bisa memilih. Aku pengen beli sepatu yang ini, si A, sepatu B, baju A, baju B. Nah seperti itu. Semakin banyak data yang diupload, maka KA itu semakin pintar. Paham? Oke. Nah, baik pelajaran hari ini seperti itu. Sebelum kita mengerjakan PKPD kita SPD dulu. Oke? Semuanya siap? Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Kita punya KPD, silahkan dikerjakan ya. Tulis namanya di situ. Tulis nama, kemudian jawabannya ditulis ke bawah.
Askara sudah? Oh iya. Oh sudah. Sudah. Sabun, belum. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Viva mau tanya dulu. Ya, Viva mau tanya dulu. Bagaimana perasaanmu belajar KA? Senang. Banyak pengetahuan yang didapat? Ya. Jadi KA itu apa tadi? Kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial. Cara kerjanya dapat kita ilustrasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebenarnya dalam kehidupan itu sudah memakai KA belum? Ya, secara tidak sengaja sudah. Begitu ya anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Angkatan? Ayo. Oke, Viva lagi. Ayo kita berdoa. Oke. Baik anak-anak, terima kasih. Jangan lupa belajar, dibaca bukunya. Jangan hanya main saja, main game terutama. Ya, kita browsing-browsing pengetahuan, kita baca buku agar data yang masuk ke kita itu semakin banyak, kita semakin cerdas.